Oke, tadi kita udah cerita banyak banget nih Bu soal bagaimana Ibu membangun mimpi dan juga apa aja sih filosofi dari didirikannya mimpi gitu ya. Nah, kemudian apa sih yang membuat mimpi Bags ini menjadi spesial gitu? Sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini udah terpajang produknya nih. Nah, ini mimpi ini pakai bahan apa aja sih Bu? Tadi mungkin udah diceritakan dari ini ya, dari DNA-nya adalah benang. Nah, kira-kira selain itu apa aja sih bahan-bahan yang Ibu gunakan dan apa nih ciri khasnya? Oke. Jadi gini, yang membuat spesial sebetulnya setiap produk pasti spesial ya. Kalau bercerita tentang mimpi ini spesial kok kayaknya gimana gitu. Jadi sebetulnya aku membangun mimpi ini itu dengan serian. Jadi serian misalnya seri yang pertama itu adalah namanya Rindu. Rindu itu materialnya full semuanya bahan kanvas katun. Terus proses pengerjaannya adalah dengan penyablonan. Jadi itu dilakukan dengan handmade gitu kan. Nah, di sini kenapa rindu itu ada filosofinya juga gitu loh. Kenapa rindu? Karena rinduku sebagai seorang desainer untuk membuat sesuatu yang baru. Dan rindu para si penjahit-penjahit itu untuk merindukan pekerjaan. Dan rindunya customer terhadap produk baru apa nih sih sebetulnya yang lokal brand apa yang udah ditunggu misalnya apa itu aja. Lalu yang kedua kita punya seri namanya Renjana. Renjana itu adalah gabungan antara benang katun dengan material natural. Karena dulu aku pernah punya basic bahan natural kan. Jadi setelah Rindu kita punya Renjana. Renjana itu artinya cinta. Cinta terhadap sebuah sesuatu produk di mana produk ini bisa membuat si memakainya gitu itu merasa mencintai. Loh, itu benar-benar yang filosofinya tuh aku juga ini banget sih waktu bikin tuh bagus ya, maksudnya pas banget gitulah. Nah, mungkin itu yang membuat spesial di seri mimpi ini karena kita punya seri Renjana, nanti boleh diintip Renjana itu apa. Jadi Renjana itu adalah produk kolaborasi antara benang katun dan bahan natural. Nah, itu akan menjadi sebuah lembaran di mana itu jadi ditenun manual pakai mesin kayu itu. Jadi pakai kayu, kita memakai orang-orang yang emang dulunya udah lama tidak menenun gitu, kita hubungi lagi sehingga dia menenun lagi. Seru deh itu, kita punya videonya gitu. Jadi kapan-kapan nanti aku share gitu kan. Jadi di seri Renjana ini emang langsung kita ketemu perajin yang memang dia lama tidak menenun itu. Lalu kita punya seri ketiga namanya Tangi. Tangi itu kan artinya bangun kan. Nah, di seri Tangi ini karena banyak permintaan di seri pertama Rindu ini terlalu casual anak-anak. Maksudnya anak-anak tuh yang dia tidak bisa resmi. Artinya tasku bisa dipakai ke office tapi kelihatan kurang mahal gitu loh, kurang mahal. Jadi yang banyak customer yang bikin dong yang memang ini untuk yang serian apa ya, seri middle up gitu loh. Jadi yang emang harganya nggak masalah harga tapi dia emang good look untuk office gitu ya. Jadi yang seri Tangi ini khusus untuk office, makanya aku perpadukan dengan antara kanvas dengan material kulit. Jadi dengan kulit ya. Jadi untuk leather itu kan udah membuat orang itu pertama awet, yang kedua juga dia ada semacam secara nilai ekonomisnya dia lebih middle up gitu. Dan kan. looks-nya juga bagus. Iya betul, look-nya juga bagus. Nah, di seri Tangi ini memang filosofinya adalah bangun. Kan jangan cuma mimpi doang gitu kan. Kamu harus bangun dan melihat maksudnya realitanya gitu kan. Jadi di seri Tangi ini alhamdulillah juga tanggapannya sangat bagus, penjualannya bagus. Dan seri Tangi ini baru di bulan kedua loh kita tuh sampai jadi bulan pertama itu kita seri Rindu langsung di mungkin minggu kesekian gitu, minggu ketiga kalau nggak salah saya harus membuat seri Renjana dan seri Tangi ini saya bikin di bulan kedua. Di saat bulan kedua kita sudah mulai jadi bagus tanggapannya, bulan ketiga kita mengeluarkan seri namanya Temu ya kan, namanya lucu-lucu kan. Jadi kalau ada Tangi, ada Temu. Nah, di seri Temu ini kenapa? Karena ini pertemuan antara benang katun dengan benang yang lainnya gitu loh. Jadi di seri Temu ini sih cenderung saya memakai yang namanya tautan benang goni. Kan goni sudah banyak dikenal ya, maksudnya benang goni, material goni itu kalau untuk yang sekarang itu kan untuk
apa ya, untuk tali untuk aksesoris yang mungkin handicraft gitu kan. Nah di sini saya coba untuk membuatnya di fashion gitu loh, di fashion yaitu di tas gitu. Tapi kebanyakan yang sekarang terjadi maksudnya di pasar umum itu goninya itu selalu goni yang cuman apa ya, pertama murah, yang kedua terus kayak yang agak orang pasti akan tanya gatel nggak sih gitu kan. Nah ini sebetulnya seri temu ini kebetulan pas ada di sini. Nah lihat nih bahannya kan lebih halus gitu ya. Terus seri temu ini ada satu ciri khas bagusnya adalah water resistant, lucu kan? Padahal ini sebetulnya bahan agak natural kan kalau dipikir goni, tapi ini kita lapisi dengan semacam wax. Jadi kayak malam gitu di dalamnya. Kita treatment gitu sehingga di dalamnya ada lapisannya. Jadi pernah nih saya pakai tas ini kemudian naik pesawat, satu aqua mungkin saya waktu itu kurang kenceng, sehingga semua air itu tumpah dan itu benar-benar yang separuh itu air kan. Nah, tapi di dalam? Iya di dalam. Jadi amazingnya adalah saya waktu itu wah ini di pesawat nih. Jadi kan kalau dia akan ngucur kan membasahi ya, dan itu mungkin bisa jadi bahaya dan lain sebagainya. Tapi saya kira loh kenapa nggak bocor gitu kan? Oh ternyata saya juga lupa sendiri gitu. Ternyata ada waxnya gitu. Sejak itu oke, jadi kita gaungkan bahwa tas ini mempunyai value lebih, yaitu ini water resistant. Artinya di musim yang hujan ini kalau dari depan itu kena air, di dalamnya nggak basah. Atau sebaliknya kalau di dalam kita ada ketumpahan something, itu di luarnya tidak mengotori yang di bawahnya itu. Jadi kita punya seri temu ya, yang tadi yang untuk ketiga, yang kita selanjutnya adalah kita punya yang namanya seri kisah gitu. Jadi kisah ini sebetulnya adalah saya mulai berkolaborasi dengan teman. Ternyata kesuksesan itu menurut saya tidak hanya sendirian. Kita tuh sebetulnya butuh teman. Betul. Ya kan. Kadang ada orang yang, aduh, kamu nggak takut nih kalau misalnya kerja bareng terus nanti. Nah, pertama itu, yang kedua ada yang nggak takut nih nanti ditiru. Ya banyak kan pertanyaan yang seperti nggak takut nih nanti. Menurut saya nggak seperti itu ya. Tergantung sih. Di awal kan saya sudah bercerita bahwa kita harus memberikan energi positif, positif mind. Jadi apapun itu, yakinlah kalau kita membuat positif sebuah ekosistem yang positif, pasti juga akan dapatnya yang positif gitu loh. Artinya kenapa saya berkolaborasi dengan teman. Nah di seri kisah ini makanya namanya kisah, karena kisah itu setiap orang kan berbeda-beda. Jadi ada orang yang memang punya kisah seperti ini, ada orang yang punya kisah seperti ini, tapi at least dalam satu tautan benang kita akan mengisahkan di mimpi ini adalah sesuatu kisah yang menyenangkan, yang membuat energi kita malah justru tambah bagus. Artinya di kisah ini juga saya bertemu dengan teman yang dia punya keinginan untuk berbisnis, untuk mengeluarkan aku pengen tas ini nih gitu. Oke, kamu pengen tas apa misalnya gitu. Oh, aku senengnya tas backpack. Oke, aku akan bekerja sama dengan kamu, akan aku desainkan sebuah tas backpack yang memang itu kamu banget gitu kan. Membantu mewujudkan mimpinya lagi gitu. Jadi mungkin impian dia juga, aku tuh pengen punya tas backpack tapi punya nama sendiri. Nah, seperti itu. Ada lagi yang memang orang itu senengnya sling. Jadi dia punya sling bag gitu. Aku pengen punya tas kecil-kecil, tasnya sling. Oke, aku bikinkan yang ini misalnya seperti itu. Jadi, tasnya lucu ya, imut kan, ini aku banget. Nah, jadi di seri kisah ini memang mungkin belum ada konsep di orang lain gitu loh, bahwa konsep yang kali ini saya mengikut sertakan dengan seorang teman. Harapannya si temannya happy, akunya happy, orang yang jahit happy, orang yang membeli pun happy. Gitu. Benar, cukup eksklusif juga ya kan? Ya, Bu, ya. Cukup eksklusif karena tiap tas mengandung beda-beda. Jadi ceritanya beda gitu loh, karena orang yang aku ajak kerja sama ini beda-beda. Gitu. Nah, ini aku jadi penasaran nih Bu. Kan tadi tiap tas ini, tiap seri dari yang pertama Rindu sampai sekarang ada Kisah itu beda-beda nih, punya filosofi masing-masing. Betul. Dan yang bikin penasarannya lagi adalah tiap seri ini keluarnya nih waktunya deketan. Kayak jarak 1 bulan keluar seri baru. Nah, itu kira-kira gimana sih Bu Ferry
apa ya, proses ideationnya sampai jadi produk jadi, dan bagaimana tuh Bu Ferry bisa dapat inspirasi, oh kayaknya benang ini digabung sama bahan ini sama bahan goni gitu. Menarik ya itu. Inspirasinya tuh kayak gimana Bu? Sebetulnya kalau mau dibilang cepat, ini kecepatan. Artinya kalau ya kecepatan artinya gini, setiap produk itu kan harusnya itu per 6 bulan. Jadi dalam 1-6 bulan itu baru dia akan mengeluarkan satu serian. Nah, kenapa saya bilang ini kecepatan? Ya mungkin karena udah yang gini nih, selama 2 tahun gitu kan kita kena ada pandemi ya. Kayaknya mungkin ada semacam apa ya, jiwa yang meronta gitu, yang lu mesti desain ini, mesti kayak gini gitu ya. Ya mungkin karena itu, tapi nanti at least mungkin setelah itu berjalan rapi, itu nanti mungkin akan dalam waktu kurun 6 bulan biasanya aku akan mendesain kurang lebih 30 sampai 35 style. Wah, banyak karena itu kan season. Jadi nanti kita akan mulai, kalau udah yang kita mulai udah panjang gitu, kita akan pasti akan bicara season gitu. Jadi misalnya season 2022 gitu ya. 6 bulan ini akan keluar seri ini, seri ini, seri ini, seri ini. Filosofinya apa di situ. Terus dalam serian itu menceritakan apa gitu. Karena setiap seri sebetulnya kita tidak banyak. Jadi setiap seri itu biasanya saya akan mendesain sekitar 5 sampai 7 style. Oke, jadi itu tuh mewakili dari misalnya ada sling bag, ada misalnya tote bag, terus ada satchel bag, ada backpack, ada dompet, misalnya seperti itu. Jadi dalam satu itu pasti harus ada kemasan itu, Dek, karena ternyata kita tuh nanti kalau mendisplay, baik mendisplay di toko atau mendisplay misalnya katakanlah mulai ada reseller yang mau gitu ya, itu harus didisplay supaya barangnya laku. Nah, barang laku itu ternyata tidak sembarangan. Kayaknya mesti ada kapan gitu ya, mesti aku bercerita tentang bagaimana cara mendisplay barang, karena itu penting banget. Kenapa mimpi ini dalam waktu 10 bulan udah seperti saya waktu brand lama itu saya jalani 4 tahun loh, 3 sampai 4 tahun loh pencapaiannya maksudnya ya. Karena mungkin dengan pengalamanku yang kemarin 18 sampai mungkin 19 tahun ini ya, hampir 20 tahun itu, tahun depan udah 20 tahun kan. Jadinya udah kayak bahwa tas itu atau apapun itu harus kamu tuh displaynya pas, packagingnya pas, cara dalam sebuah satu seri itu ada yang bentuk seperti ini itu harus pas, dimana dan amazingnya lagi semua tipe itu laku. Berarti kan kita memang harus pandai-pandai untuk menyajikan ya ke customer apa sih yang mereka mau, apa sih keinginan customer, itu aja sih. Oke, berarti itu juga salah satu hal yang penting ya, mungkin yang nantinya mungkin bisa kita bahas lagi ya ketika ngobrol-ngobrol dengan Bu Ferry. Oke, nah mungkin ini Bu, yang jadi apa ya yang membuat saya bertanya-tanya ini adalah ketika Bu Ferry kan sudah punya pengalaman nih sebelumnya, lalu kemudian membuat brand baru lagi dengan konsep yang berbeda. Ya, kayaknya ide belum aku jawab kayaknya tadi, idenya dapat dari mana? Oh ya mungkin boleh. Sebetulnya ide itu bisa dari mana aja sih. Jadi kadang aku ngelihat sarung bantal gitu aja ya, itu udah punya ide lagi nih. Saya ada yang kebetulan kemarin pergi gitu, terus saya lihat sarung bantal bahannya dari benang. Dan itu amazing banget gitu, itu membuat satu ide untuk next project kayak gitu aja sih. Jadi sebetulnya ide itu bisa datang di mana aja, kapan aja, dan waktu aku ngelihat apa gitu ada satu kolaborasi. Jadi gitu ya? Udah ada satu kolaborasi. Oke. Aku misalnya kayak kemarin simpel aja ada perca-perca batik gitu ya yang udah nggak kepake gitu, sayang banget gitu, karena percanya ini warnanya bener-bener yang warna karena anak-anak gitu kan, sisa bahan batik anak gitu kan. Aku minta aku susun gitu, itu udah jadi satu ide lagi untuk kolaborasiku dengan teman si batik ini, karena si temanku ini punya batik gitu loh. Kurang lebihnya kayak gitulah. Berarti ya ide itu bisa datang dari mana saja, bisa datang dari teman, bisa datang dari yang kita waktu itu bukan sesuatu tas tapi itu sarung bantal seperti yang aku cerita kemarin, bisa juga dari kadang aku naik motor, bisa juga aku ngelihat apa gitu, nggak mesti. Yang penting mau ini ya, mengasah kreativitas gitu. Sebetulnya itu aja sih. Mengasah kreativitas, melihat lagi kira-kira di mana nih, bagaimana caranya kita bisa meningkatkan nilai jual dari produk ini. Oke.